Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bab baru yaitu pengemasan hasil panen, di mana bab ini menjadi bab-bab akhir dalam mata pelajaran dasar penanganan bahan. Di mana rangkaiannya pada semester 1 kalian telah belajar mengenai pengelompokan komoditas, kemudian belajar sifat-sifat komoditas itu sendiri, dan kerusakan bahan hasil pertanian. Nah, materi-materi pada semester 1 ini sangat penting untuk mendasari materi-materi pada semester 2 ini, yang kemarin adalah sortasi dan grading, yang tidak terlepas dari pemahaman kalian pada semester 1. Nah, sama halnya dengan materi kali ini, yaitu pengemasan hasil panen. Nah, sangat bergantung dengan pemahaman kalian ketika semester 1 yang lalu. Nah, Ibu akan bagi menjadi 2 kali pembahasan. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu memahami apa itu prinsip dari pengemasan, kemudian tujuan dan fungsi dari pengemasan. Juga dapat melakukan pemilihan bahan pengemas berdasarkan beberapa aspek kriteria seperti itu. Nah, untuk pertemuan kedua, kalian akan belajar mengenai teknik pengemasan dan prosedur pengemasan. Nah, sebagai konsumen, dari 2 gambar ini, mana yang akan kamu pilih? Gambar A atau gambar yang B? Mayoritas sebagai konsumen akan memilih gambar yang A. Nah, bagaimana dengan produk ini? Mana yang akan kamu pilih? Gambar yang A atau gambar yang B? Nah, tentu saja konsumen akan cenderung memilih produk pada gambar B, bukan gambar yang A, yang sepertinya sudah mengalami layu seperti itu. Nah, kalau produk yang ini, konsumen akan cenderung memilih yang A atau yang B. Atau kamu sebagai konsumen, kamu tentu akan memilih gambar yang B, yang masih segar dan tidak mengalami kerusakan seperti pada gambar A. Nah, sebagai konsumen, kita posisikan diri sebagai konsumen. Tentu kita akan memilih produk yang bebas dari cacat, tidak layu, bebas dari kontaminasi mikrobia, serta tidak mengandung cemaran pestisida. Hal ini tidak terlepas dari penanganan produk yang baik atau good handling practice. Nah, 2 poin terpenting dari good handling practice adalah menekan tingkat kerusakan dan penurunan mutu, di mana terjadinya kerusakan atau penurunan mutu ini berlangsung sangat cepat setelah terjadi kegiatan pemanenan bahan hasil pertanian. Nah, juga karena adanya proses metabolisme yang menyebabkan perubahan bentuk pada bahan hasil pertanian. Metabolismenya bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, produk pertaniannya layu ya. Nah, ini adanya metabolisme yang masih berjalan setelah pemanenan. Nah, di sini terdapat 2 faktor kerusakan bahan hasil pertanian. Tentu kalian sudah pelajari ini di semester 1 yang berhubungan dengan pengemasan. Nah, yang pertama adalah sifat alamiah dari produk itu sendiri. Nah, adanya perubahan biokimia bahan karena adanya aktivitas mungkin mikroorganisme atau memang bahan itu sendiri. Nah, kondisi ini, adanya perubahan biokimia bahan ini tidak dapat dihambat hanya dengan melakukan pengemasan saja. Nah, perlu adanya penanganan khusus sebelum dilakukan penyimpanan. Seperti itu. Nah, penanganan khusus seperti apa? Misalnya nih, pada produk ini, produk tomat. Nah, kalian masih ingat materi yang lalu terkait sortasi? Nah, produk tomat
yang mengalami cacat seperti ini perlu kita sortasi atau kita pisah dari tomat yang baik. Tujuannya apa? Ya, agar tidak merusak produk tomat yang baik seperti itu, agar tidak mencemari. Nah, ini baru kita lakukan pengemasan dan didistribusikan untuk dikonsumsi sesuai tujuan distribusinya. Nah, faktor yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan itu seperti kerusakan mekanis, perubahan kadar air, dan perubahan suhu, di mana dapat menyebabkan terjadinya perubahan cita rasa. Nah, selain itu bisa juga menyebabkan produk rentan rusak, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, pengemasan ini dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, kemasan dapat didesain untuk melindungi produk dari kondisi lingkungan sekitar yang tidak menguntungkan. Penggunaan kemasan seperti kemasan hermetis seperti itu bisa menjadi alternatif untuk mengatasi masalah kerusakan di atas. Nah, di sini diperlukan usaha yang sistematis untuk melindungi produk agar tetap dalam kondisi baik sampai ke tangan konsumen. Nah, pengemasan ini menjadi salah satu kegiatan penting dalam penanganan pasca panen. Nah, teknologi sekarang ini semakin maju sehingga berbagai pilihan bahan untuk pengemas bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi produk dan memberikan nilai jual yang tinggi terhadap produk hasil pertanian. Nah, lalu apa sih prinsip utama dari kegiatan pengemasan ini? Nah, terdapat dua faktor kerusakan bahan yang mempengaruhi pengemasan tadi. Kita bisa menyimpulkan bahwa pengemasan itu dilakukan untuk prinsip atau poin pada penanganan produk yang baik tadi, yaitu untuk menekan kerusakan bahan dan penurunan mutu bahan. Nah, itu adalah prinsip dari pengemasan. Nah, cara untuk melakukan pengemasan, yang pertama kita harus memilih desain pengemasan yang tepat. Nah, desain di sini bukan seperti desain gambar, tapi dengan memperhatikan beberapa faktor, misalnya karakteristik bahan. Nah, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik bahan, juga tujuan dari pemasaran produk itu atau produk yang akan kita kemas. Karena beda tujuan pemasaran akan memunculkan desain pengemasan yang berbeda-beda pula. Misalnya, untuk tujuan distribusi ke luar pulau dengan tujuan distribusi ke konsumen langsung. Nah, tentu pengemasannya berbeda seperti itu. Dan kita perlu memperhatikan fungsi-fungsi dari kemasan itu sendiri. Nah, itu akan mempengaruhi desain pengemasan yang tepat untuk produk yang kita miliki. Nah, apa saja fungsi-fungsi kemasan? Next. Nah, yang pertama, fungsi dari kemasan adalah untuk melindungi dari benturan atau tekanan mekanis. Contohnya pada produk apel yang memiliki jaring-jaring seperti busa itu yang dapat melindungi benturan antar buah apel atau wadahnya seperti itu. Fungsi yang kedua, bahan pengemas harus memberikan sirkulasi udara yang cukup. Nah, ini berkaitan dengan sifat dari komoditas bahan pertanian yang telah kalian pelajari pada semester 1 yang lalu. Nah, fungsi yang ketiga, untuk melindungi dari kehilangan air
dengan lapisan plastik. Nah, lagi-lagi ini berkaitan dengan sifat-sifat komoditas bahan hasil pertanian yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Jadi, desain pengemasan pun akan berbeda. Apakah harus tertutup rapat atau justru diberikan lubang-lubang udara agar terjadi respirasi, agar memberikan ruang yang cukup untuk terjadinya sirkulasi udara. Nah, fungsi yang keempat, perlakuan khusus. Nah, untuk membuat desain kemasan dengan modifikasi atmosfer. Nah, infonya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi kalian tetap bisa melakukan pengkayaan diri dengan membaca pada artikel di link yang sudah Ibu berikan di sini. Kalian bisa akses melalui file PDF-nya. Nah, fungsi yang kelima, bahan pengemas yang digunakan harus ramah lingkungan. Nah, lebih baik lagi jika kemasannya dapat digunakan untuk fungsi lainnya, sehingga tidak langsung dibuang seperti itu. Misalnya pengemas kayu seperti ini, karena dia kokoh, maka bisa digunakan kembali. Ataupun kerat plastik. Nah, meskipun dia dari plastik, nah tapi tetap bisa digunakan kembali. Nah, lalu yang keenam, fungsi keindahan atau estetika. Karena sekarang perkembangan kreativitas sangat pesat, sehingga dibutuhkan tampilan produk yang lebih beragam dan menarik. Nah, ini dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk. Biasanya pengemas ini berada untuk yang tujuan, nanti kita akan bahas yang tujuannya langsung ke konsumen atau display. Nah, ini dia. Kita masuk ke tujuan pengemasan berdasarkan tujuan penggunaannya. Nah, yang pertama, tujuan distribusi atau tersier, dan yang kedua, tujuan display atau primer. Nah, display primer, distribusi tersier. Kemudian di mana sekundernya? Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, untuk pengemasan dengan tujuan distribusi memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa membedakan dengan antara satu dan lainnya. Yang pertama, pengemasan untuk tujuan distribusi ini biasanya dapat menampung dan mengangkut bahan hasil pertanian dalam jumlah banyak. Kemudian melindungi dari benturan atau tekanan mekanis, karena distribusi biasanya mengalami perjalanan ke suatu daerah atau keluar daerah, maka fungsinya biasanya untuk melindungi dari benturan atau tekanan mekanis selama perjalanan. Dan ciri yang ketiga, biasanya digunakan sebagai wadah luar seperti itu. Nah, ini contohnya tadi ya, kayu untuk mengangkut komoditas buah manggis. Nah, tipe-tipe pengemas dengan tujuan distribusi berdasarkan bentuknya ada 3, bentuk kotak, bentuk karung, dan bentuk jaring. Nah, untuk bahannya sendiri yang berbentuk kotak, biasanya bahan yang digunakan ada kayu, karton, maupun plastik atau kerat plastik biasanya. Nah, untuk bentuk karung, untuk bahannya ada bahan dari karung goni, bahan goni, kemudian plastik. Nah, seperti untuk tempat gabah seperti ini, biasanya digunakan berbahan plastik. Nah, untuk yang bentuk jaring, biasanya bahannya itu plastik yang dianyam atau biasa kita sebut dengan wearing seperti itu. Nah, untuk tujuan display ada ciri-ciri yang bisa membedakan dengan tujuan distribusi. Nah, untuk tujuan display biasanya kemasannya itu lebih kecil, kemudian bentuknya itu lebih menarik karena, nah ini ciri yang ketiga, karena biasanya ditujukan untuk konsumen secara langsung atau untuk produk-produk eceran, sehingga kenapa kemasannya itu lebih menarik. Nah, tipe-tipe pengemasnya
biasanya seperti gambar-gambar pada slide ini. Itu ada yang berbentuk kaca, ini plastik, ada juga yang dengan dibungkus daun seperti ini. Nah, ini untuk produk teh menggunakan aluminium foil karena lagi-lagi sifat dari teh yang volatil ya, karena termasuk komoditas aromatik, sehingga dibutuhkan pengemas yang bisa melindungi dari perubahan cita rasa. Nah, maka biasanya dipilih produk dengan bahan aluminium foil. Untuk mengetahui apa itu pengemas sekunder dan cara memilih bahan pengemas yang tepat, kita lanjutkan di part 2.